Shalom Shalom seluruh keluarga IRC Family. Terima kasih saya mengucapkan kepada IRC Sawangan yang sudah mengadakan ini untuk tempat kami berbagi pengalaman dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini yang saya yakin kita semua merasakan kesusahan masing-masing di dalam keluarga kita. Sebenarnya pergumulan kami bukan berawal dari pandemi ini, tapi dengan pandemi inilah kami betul-betul merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Berawal dari saat suami di PHK tahun 2017, kami bersyukur suami masih bisa driver online waktu itu dan masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Saat mulai pandemi, driver online waktu itu sepi sekali. Kami mulai merasa kesulitan, kami mulai bergumul, mau apa ya kita? Mau buat apa ya kita? Lalu ada adik ajak jual mie ayam yuk. Saya bingung karena saya memang belum pernah buat mie ayam, tapi kami sekeluarga pencinta mie ayam. Dan puji Tuhan, mie ayam kami disukai para customer kami dan bisa berjalan dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Walaupun dari mie ayam ini tentunya tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, yang seperti sakit atau anak kami masuk sekolah dan sebagainya lah, kayak gitu. Tapi untuk itu kami tetap bersyukur dan berterima kasih karena masih ada keluarga kami, masih ada mama kami yang terus mendukung, terus membantu dan mensupport kami. Dan kami yakin karena mereka ada untuk kami itu dari perpanjangan tangan Tuhan tentunya. Kami yakin mereka ada dalam kehidupan kami karena Tuhan yang berikan mereka untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ada saatnya waktu itu tabungan kami habis, betul-betul habis. Suami mulai merasa beliau gagal menjadi kepala keluarga waktu itu. Dan setiap kali kami mesbah keluarga, papanya anak-anak selalu menangis dan seperti jatuh di dalam Tuhan, dan dia mulai diingatkan bahwa dia ada pahit sama orang, ada simpan rasa benci sama orang waktu itu. Dan tiba-tiba waktu itu awal bulan Juni kalau nggak salah tahun 2021 kemarin ada Zoom mengenai ibadah pelepasan dan pengampunan. Tapi pada saat itu saya nggak ikut ibadahnya karena saya sedang ada pesanan bakmi. Jadi hanya suami yang ikut ibadah waktu itu. Tapi sayup-sayup saya ikut mendengarkan. Dan di situ saya mendengar bahwa suami saya seperti terjatuh dan saya yakin itu susah dan berat sekali buat beliau untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang dia ngerasa sudah menyakitinya, sudah membuat dia merasa terpuruk. Tapi dari saat itu saya rasa dia karena berusaha sekali untuk melepas pengampunan dan saya melihat dia betul-betul mengampuni. Saya berdoa juga sambil membuat bakmi itu bahwa yes, amin, ampunilah. Dan Tuhan pasti mengampuni kita semua. Dan kita akan melalui ini semua. Lalu di akhir ibadah pelepasan itu Bapak Pendeta ada bilang bahwa akhir bulan ini akan ada yang diterima bekerja. Dan saya dengar suami saya berkata amin. Dan saya sedang membuat bakmi juga berkata amin. Walaupun sebenarnya mungkin suami saya waktu itu sudah sangat hopeless, sudah kehilangan harapan. Karena sebelumnya kan memang sudah kirim-kirim lamaran, sudah interview tapi belum ada yang berhasil. Dan itu semua membuat dia
oh ya sudah kita jalanin aja gitu. Tapi karena diamenkan dengan iman, saya percaya mukjizat Tuhan pasti ada. Tiba-tiba di pertengahan bulan ada telepon suami saya bahwa ada interview, bersedia tidak? Sudah bersedia kan, sudah ada interview pertama, terus ada interview kedua, dan sudah biasa karena itu, tapi dia tetap bawa dalam doa sih, maksudnya walaupun sudah biasa tapi dia saat itu tidak putus pengharapan, apalagi sudah mengikuti ibadah waktu itu. Dan tiba-tiba memang betul-betul di tanggal 30 Juni itu ada telepon dan berkata, Bapak diterima bekerja. Antara percaya dan tidak percaya, tapi saat itu kami diingatkan sebuah ayat yang sangat menguatkan, yaitu 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Dia sediakan. Demikianlah berbagi pengalaman kami yang sekiranya kami betul-betul merasakan kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Saat satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Ini pasti iya dan amin, karena begitulah janji Tuhan untuk kita, anak-anaknya. Dan kita tidak boleh hilang pengharapan tentunya, dan tetap setia kepadanya. Melalui pengalaman saya ini bersama saya dan keluarga yang sebelumnya semua terasa gelap, namun dengan anugerah Tuhan kami bisa melewati semua bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah melalui pengalaman ini saya dan keluarga bisa berbagi my sunshine, terangnya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang menolong saya dan keluarga saya, maka Tuhan yang sama juga akan menolong IRC family yang lainnya di rumah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.